Salam, selamat pagi yang kami hormati Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Yang pertama Immanuel JP Nentek dan saya sendiri Dona Riki Ibrahim Selan serta Jonathan Benfinit. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi bab 1 tentang sejarah akuntansi keuangan daerah. Sebelum kita mempelajari sejarah akuntansi keuangan daerah, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk kita melihat pengertian dari akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Baik teman-teman, kita akan mempelajari sejarah akuntansi keuangan daerah. Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia terjadi sudah beberapa dekade, dimulai dari era Orde Baru hingga era Reformasi. Secara garis besar, ada 3 fase dalam sejarah akuntansi pemerintah di Indonesia. Fase yang pertama sebelum tahun 2003. Pada fase ini, akuntansi masih bersifat akuntansi tradisional dengan pencatatan single entry dan basis kas. Fase yang kedua pada tahun 2003 sampai 2004. Fase ini merupakan tonggak reformasi akuntansi. Fase yang ketiga pada tahun 2005 sampai sekarang. Pada fase ini akuntansi sudah bersifat akuntansi modern dan berbasis kas menuju akrual. Fase yang pertama sebelum tahun 2003 itu dimulai dari tahun 1975. Pada tahun ini belum ada sistem akuntansi, yang ada baru sebatas sistem administrasi atau dikenal dengan istilah tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, didasarkan pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Baik, saya akan melanjutkan. B. Pada tahun 1979 sampai tahun 1980, yang pertama, sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual. Belum dikenal sistem komputerisasi yang terintegrasi. Yang kedua, belum memiliki standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR berupa perhitungan anggaran negara yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen atau lembaga yang disusun secara manual dan single entry. Yang keempat, penyampaian laporan perhitungan anggaran negara oleh pemerintah kepada DPR dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun. Yang kelima, Departemen Keuangan mulai membuat rancangan studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Yang keenam, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/099 tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah yang menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada dasarnya sebatas tata buku, bukan merupakan suatu sistem akuntansi. C. Pada tahun 1986, yang pertama dibuat desain pengembangan sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan. Yang kedua, sistem yang disetujui Departemen Keuangan pada saat itu adalah menyusun alokasi anggaran, proses penerimaan
dan pengeluaran melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara, pembuktian bukti jurnal dan daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual. D. Pada tahun 1987 sampai 1988, yang pertama, mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Dan yang kedua, pada saat bersamaan timbul pemikiran penggunaan komputer untuk proses akuntansi, dan pada tahun 1989 usulan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan berbasis komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk proyek pembangunan sistem akuntansi pemerintahan tahap pertama. Tetapi sistem fungsional masih berdasar pada desain manual sebelumnya. Belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Pada tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office yang bukan sekedar membukukan, namun memerlukan adanya standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang. F. Tahun 2001 sampai 2002, yang pertama 1 Januari 2001 otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua, terdapat perubahan format anggaran dan pelaporannya. Yang ketiga, dikeluarkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian atau disebut modified cash basis serta pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping untuk mencatat keuangan pemerintah daerah. Baik, yang berikut akan disampaikan oleh teman kelompok kami. Kami berikan kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Berikutnya kita akan masuk pada fase kedua, yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2004, di mana reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 undang-undang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang berikutnya yaitu fase ketiga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pada tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2013. Bagian pertama yaitu pada tahun 2005, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP atau Standard Setter Body dibentuk dengan Kepres nomor 84 tahun 2004, diubah dengan Kepres nomor 2 tahun 2005, Kepres nomor 3 tahun 2009. Standar akuntansi pemerintah untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. PP nomor 24 tahun 2005 menggunakan pendekatan Cash Towards Accrual atau CTA dalam sistem pencatatan akuntansinya. Mulai tahun 2005, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Bagian kedua dari fase ketiga yaitu tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.
Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh atau full accrual accounting, tidak lagi cash towards accrual selambat-lambatnya tahun 2015. Bagian ketiga yaitu tahun 2013. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember tahun 2013. Dengan demikian, awal tahun 2014 dapat dikatakan sebagai awal tahun penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang juga merupakan pencanangan tahun pembangunan kebijakan akuntansi, bagan akun akuntansi, sistem akuntansi tiap pemerintah daerah, dan tahun uji coba proses akuntansi akrual pada tiap pemerintah daerah. Demikian presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.